Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Maaf tadi kita menunggu dulu, kawan-kawan masih pada masuk begitu ya. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, apakah suara gambar saya cukup jelas? Apakah gambaran suara saya cukup jelas, Bapak Ibu? Kita cek dulu. Silakan direspon. Ya, terima kasih Pak Rian. Pak Yofi, terima kasih. Bapak Ibu, kita mulai dengan berdoa dulu Bapak Ibu ya. Kita berdoa dulu, semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar memberi manfaat besar buat kita semua. Ridhoillah wali syafaati rasulillah ala hadhihi kulli niyatin shalihah. Berdoa silakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kita memasuki materi kedua ya, minggu yang ketiga dari mentoring. Jadi weekly mentoring mingguan untuk Logos Village Premium Members. Jadi ini minggu yang ketiga Bapak Ibu dari mentoring kita ini. Ini adalah judul dari materi kita. Ya, weekly mentoring di mana topiknya adalah healing happiness movement atau gerakan untuk kita supaya mencapai kesembuhan, lalu kebahagiaan, dan juga tidak hanya sembuh dan bahagia pada diri kita sendiri, tapi juga untuk banyak orang, karena itu sebuah pergerakan ya. Bapak Ibu sekalian, di sini yang akan menjadi mentornya ada 4 orang lebih ya, 4 orang lebih, di mana kurikulum mentoring kita ini akan dipandu oleh para senior trainer. Senior trainer sendiri ada kira-kira 4 orang. Lalu jadi ada Mas Eko, Mas Dani, Mas Munjid, dan juga Mas Iwan ya, atau Mas Endi. Ada 4 atau 5 orang senior trainer yang akan bergantian mengisi sebulan sekali. Lalu juga akan ada saya, yaitu Ahmad Faiz Zainuddin. Saya akan mengisi masalah happiness. Kalau para senior trainer ini akan bergantian mengisi untuk masalah healing. Lalu Mas Duyan Anggara akan membahas tentang materi tentang masalah movement and money, uang dan gerakan. Dan terakhir Pak Jamil Azzaini dan tamu-tamu beliau akan membahas tentang leadership and beyond dan berbagai macam hal yang lain. Tadi ada 7 orang akan mengisi materi mentoring ini secara bergantian Bapak Ibu. Di mana saya, Mas Angga dan Pak Jamil sebulan sekali, trainer yang lain bergiliran dalam tiap bulan. Di mana ada 3 prinsip dari materi kita ini adalah yang pertama, kurikulumnya ini based on science. Jadi khususnya materi saya itu akan berdasarkan penelitian ilmiah, Bapak Ibu. Lalu juga di ilmiah yang kedua adalah ilahiyah. Ilahiyah artinya selalu ada nuansa spiritual di materi-materi kita. Dan terakhir adalah praktis.
Jadi kami membumikan teori-teori yang rumit-rumit itu menjadi sesuatu yang praktis dan praktekkan langsung dengan hasil nyata yang impactful, yang kalau Anda praktekkan benar-benar akan membawa dampak besar buat diri Anda. Nah, ini kurikulumnya Bapak Ibu. Ini kurikulum yang akan kita sampaikan pada Anda. Jadi setiap minggu pertama, Anda lihat yang warna biru ini, kita akan bahas masalah healing. Lalu setiap minggu yang kedua, kita akan bahas masalah happiness, yaitu holistic happiness. Healing dan safe akan dibawakan oleh para senior trainer, mungkin akan tandem dua orang begitu. Lalu holistic happiness, ini akan saya membawakan tentang kebahagiaan. Lalu money and movement berkaitan dengan masalah finansial dan gerakan kita ini akan dibahas oleh Mas Duyan Anggara, spesialisasi beliau. Dan leadership and beyond di minggu yang keempat, yang warna kuning itu Anda lihat, adalah dibawakan oleh Pak Jamil Azzaini dan tamu-tamu beliau. Kadang-kadang ada minggu yang kelima, itu Pak Jamil akan mengundang guest speaker. Di minggu yang keempat, Pak Jamil akan mengisi tentang leadership. Nah, kurikulumnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Nanti akan saya share pada Anda, di mana kurikulum ini sifatnya tentatif. Jadi walaupun saya sampaikan di sini seperti ini gambarannya, tapi bisa jadi akan ada perubahan-perubahan sepanjang jalan, di mana itu hak prerogatif dari sang pengisi acara. Ya, jadi ini adalah gambaran besarnya saja. Bisa jadi sepanjang perjalanan ini akan ada perubahan-perubahan. Nah, seperti Anda ketahui, ini di bulan Maret ini adalah bulan pemanasan, begitu ya. Ini masih free untuk semua orang yang ikut join di training online kita, Healing Happiness Movement, semuanya gratis sebulan pertama. Nanti baru pada bulan April itu adalah materi intinya akan dimulai. Di mana nanti bulan April itu minggu yang pertama kita ngomong tentang masalah want to be a good healer, be a good listener, tentang bagaimana menggali akar masalah orang yang mau diterapi. Ya. Lalu di bulan Mei minggu yang pertama juga, jadi sebulan kemudian minggu pertama itu pendalaman 20 teknik terapi dan pemberdayaan diri yang tergabung dalam SAFE. Seperti Anda ketahui, dalam SAFE itu ada 20 macam teknik terapi pemberdayaan diri yang kita gabungkan secara eklektik. Nah, ini akan kita bahas dalam 4 bagian. Nanti 5 gitu ya. Jadi mungkin yang pertama nih bahas 5, misalnya ada logoterapi, EMDR, lalu hipnoterapi, kemudian mungkin juga kita bahas behavioral terapi, lalu juga mungkin yang satu misalnya powerful prayer. Jadi ada 5 teknik terapi pemberdayaan diri yang kita bahas dalam satu pertemuan. Nah, karena satu pertemuan 5, total 20, maka ada dibagi jadi 4 kali pertemuan. Part 1, 2, 3, and 4. Dan itu kita sebar dalam waktu setahun. Lalu di bulan Juni kita akan ngomong masalah pendalaman YKIPS, core of the core-nya SAFE. Tadi sembuh nggak sembuh terserah engkau. Nah ini dulu yang disampaikan oleh adik saya ketika dia menterapi orang. Sembuh nggak sembuh terserah engkau ya Allah gitu ya. Itu pendalaman YKIPS. Lalu bagaimana menggabungkan SAFE dengan terapi lain? Ini bulan Juli yang pertama, masih healing juga. Lalu Agustus ada pendalaman lagi. 5 teknik berikutnya, lalu juga akan kita bahas tentang The Untold Story of Safeting, kisah-kisah One Minute Wonder, mungkin kisah-kisah di balik para safeter yang mungkin punya pengalaman yang unik-unik, termasuk yang One Minute Wonder, yang keajaiban 1 menit, baru setup sudah sembuh orangnya. Lalu bagaimana membuat kalimat setup untuk anak-anak supaya semakin jago membuat kalimat setup, karena untuk anak-anak ini unik kalimat setup-nya dengan berbagai macam permasalahannya, itu akan kita dalami kira-kira di bulan Oktober. Di bulan November, minggu yang pertama juga, ini terapi untuk masalah emosi berat. Jadi rute menuju gila, ini yang ngasih judul Pak Munjid ini, rute menuju gila. Jadi banyak orang itu gila dibikin sendiri gitu ya Pak Ibu ya.
dia mengalami emosi-emosi yang berat lah. Bagaimana cara nangani itu, bagaimana cara kita terhindar dari itu. Termasuk juga menterapi keluarga dari orang yang sedang sakit kronis. Kayak kemarin tiba-tiba papa saya didiagnosa kanker stadium 4, mendadak begitu, itu keluarganya shock. Lah bagaimana bikin menterapi keluarga yang sedang struggle karena ada anggota keluarganya yang sakit kronis. Itu di bulan November, minggu yang pertama. Lalu di bulan Desember, minggu yang pertama, untuk masalah healing ini kita juga pendalaman satu teknik lagi, yang part 3. Lalu chef for slimming, bagaimana praktek chef untuk pelangsingan badan, ya, untuk slimming. Itu ada sangat spesifik caranya. Lalu di bulan Februari, chef untuk kecanduan, fobia, dan alergi. Ini tiga masalah emosi yang sering muncul, yang sering kita tangani dengan chef. Kecanduan, fobia, alergi, dan juga terakhir di bulan Maret, artinya tahun depan, ya, genap setahun, tahun depan, itu pendalaman teknik terapi yang tergabung dalam chef part 4. Jadi ada 5 teknik terapi yang terakhir yang kita bahas di situ. Tujuannya adalah untuk membuat Anda master, ya Bapak Ibu, supaya Anda semakin dalam ilmunya, semakin menguasai baik landasan ilmiah maupun praktek-praktek praktisnya untuk urusan healing. Jadi itu materi-materi minggu yang pertama selama 12 bulan ke depan. Nah, sekarang kita bahas yang warna pink. Nah, ini warna saya Bapak Ibu ya. Atau Anda bisa sebut juga apa? Ungu mungkin ya. Kalau minggu yang pertama kita ngomong masalah self dan healing, nah minggu yang kedua kita ngomong masalah holistic happiness. Nah, ini materi saya. Di mana bulan April nanti minggu yang kedua kita akan ngomong tentang Intro the Science of Happiness. Ini materi dari UC Berkeley dan dikombinasi dari Harvard. Jadi saya itu belajar dari 2 orang profesor Bapak Ibu tentang masalah happiness ini. Yang pertama dari Profesor Decker Keltner, ini profesor psikologi di University of California at Berkeley. Kalau Anda tahu UC Berkeley itu universitas yang sangat berpengaruh untuk rakyat Indonesia ya. Kenapa? Karena di tahun 70-an, 80-an, zaman eranya Pak Harto, para arsitek pembangunan ekonomi Indonesia itu lulusan dari UC Berkeley. Ada 2 sih, satu Chicago, satu Berkeley. Kalau Chicago ini alirannya Pak Rizal Ramli gitu ya, disebut dengan Chicago Boys gitu ya. Lalu kemudian di Berkeley ini disebut agak konotasi kurang baik sebenarnya mafia Berkeley. Karena ini lulusan Berkeley, Wijoyo Ditisastro, kemudian ayahnya Pak Prabowo, siapa namanya itu, begawan ekonomi zamannya Pak Harto. Lalu juga lulusan Berkeley diantaranya Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil juga lulusan UC Berkeley. Lah saya juga ya kursus lah di sana dengan profesor psikologi. Nah, itu namanya Profesor Decker Keltner, dan program beliau dan The Science of Happiness ini akan saya jadikan salah satu kurikulum utama kita di minggu yang kedua. Lalu profesor kedua yang saya belajar juga langsung adalah namanya Profesor Tal Ben Shahar. Beliau dari Harvard University. Beliau membahas tentang The Psychology of Happiness. Jadi menjadi mata kuliah paling populer dalam 300 tahun lebih sejarah berdirinya Harvard University. Jadi ini kuliah, normalnya kuliah kan paling misalnya berapa? 50, mungkin 100 sudah banyak. Ini beliau dihadiri 1.400 mahasiswa. Jadi menjadi mata kuliah paling populer, paling banyak dipilih oleh mahasiswa Harvard, yaitu psikologi kebahagiaan. Saya belajar 2 profesor ini Bapak Ibu, dan hasil belajar saya ini akan saya share pada Anda di minggu yang kedua. Di minggu yang kedua selama setahun ke depan. Jadi ada 12 kali pertemuan, itu kita cicil sebulan sekali di minggu yang kedua, kurikulum dari Harvard sama Berkeley, dari Prof. Decker Keltner dan Profesor Tal Ben Shahar. Seperti apa isinya? Nah, nanti kita akan bahas tentang Introduction to the Science of Happiness. Lalu tentang happy relationship di bulan Mei. Bagaimana membangun hubungan yang bahagia, hubungan keluarga, hubungan di tempat kerja, hubungan dengan teman dan sahabat. Pokoknya tentang masalah hubungan, connection itu kita bahas di bulan Mei nanti insya Allah. Ini bulan Ramadan Bapak Ibu.
Kemudian yang ketiga, bulan Juni, kita bahas tentang sumber kebahagiaan terdalam, yaitu kindness and compassion. Bagaimana kita memiliki kebaikan hati dan welas asih, dan bagaimana membuat itu scaling up, bagaimana itu menjadi kebaikan yang menjadi kebaikan amal jariah yang eksponensial gitu ya. Jadi nggak sekedar kebaikan Anda sendiri pada 1-2 orang, tapi Anda berbuat baik pada satu orang itu sampai seumur hidupnya dia, plus nggak ada satu orang, satu menjadi 2, 4, 8, 16, 32, tumbuh secara eksponensial. Jadi scaling up kindness, bagaimana kebaikan hati itu bisa menjadi meluas gitu ya, menjadi amal jariah yang meluas, yang eksponensial. Bulan Juni, minggu kedua bulan Juli kita ngomong masalah happy conflict. Nah, ini penting karena banyak orang ketika konflik itu bikin dia menderita. Ada banyak rumah tangga berantakan gara-gara konflik. Salah satu skill yang paling penting untuk rumah tangga yang kuat dan bahagia adalah skill untuk bertengkar. Nah, itu katanya Profesor John Goodman. Ya, karena itu Anda perlu menguasai skill bertengkar ini. Karena kalau Anda nggak menguasai ini, Bapak Ibu, bertengkar bikin Anda runyam, Anda nggak bahagia. Nah, bagaimana caranya happy konflik? Bagaimana bahagia bahkan saat berkonflik? Nah, kita bahas tentang masalah peacemaking, forgiveness, and reconciliation. Itu topik-topik yang kita bahas di bulan Juli, minggu yang kedua. Lalu bulan Agustus, minggu yang kedua juga tentang happiness, happiness, tentang bagaimana simple and powerful tools for unconditional happiness. Bagaimana menguasai teknik yang sangat sederhana, tapi sangat kuat, sangat efektif untuk supaya kita bisa berbahagia tanpa syarat. Apapun kondisi kita tetap bahagia. Nah, itu dengan cara teknik mindfulness. Lalu September kita ngomong tentang masalah happiness is just a mind game. Bagaimana Anda memainkan pikiran Anda ketika situasi sedang berat, jadi resilience. Lalu bagaimana Anda juga berbaik hati pada diri Anda sendiri, compassion. Ini penelitian dari Stanford University. Lalu flow, bagaimana setiap Anda kerja benar-benar khusyuk dan flow di situ. Penelitian dari Csikszentmihalyi dari California, dan juga mental training, bagaimana melatih kebiasaan mental Anda supaya dalam kondisi apapun Anda tetap bahagia. Lalu bulan Oktober kita bahas tentang masalah bersyukur dan berterima kasih. Jadi gratefulness and thankfulness yang memiliki quadruple effect. Yaitu rasa syukur dan rasa terima kasih, Bapak Ibu, itu memiliki efek 4 kali lipat, 4 lapis. Yang pertama bikin Anda bahagia, lalu bikin orang yang Anda berterima kasih itu bahagia, lalu bikin orang lain yang lihat kebaikan Anda, terima kasih Anda itu juga akan ikut bahagia, dan yang keempat, Tuhan pun ikut senang lihat kita bersyukur atau berterima kasih. Jadi efeknya itu 4 arah atau 4 lapis, quadruple, 4 kali lipat. Kita bahagia, orang kita baikin bahagia, orang yang lihat bahagia, Tuhan pun ikut bahagia. Nah, itu bagaimana kita melatih otot syukur kita. Di bulan November juga tentang masih kebahagiaan, di minggu yang kedua kita ngomong tentang temukan cara unik Anda untuk berbahagia. Jadi tiap orang itu cara berbahagianya beda-beda, nanti akan Anda menemukan cara unik Anda. Kita ngomong tentang masalah humor, tentang bermain, kemudian tentang rasa kagum dan seterusnya. Itu di bulan November insya Allah. Lalu bulan Desember, Bapak Ibu, minggu yang kedua kita bahas tentang masalah holistic and systemic approach to happiness. Nah, ini kurikulum dari Harvard tadi, itu dari Tal Ben-Shahar, Profesor Harvard University itu, dan juga dari saya ya, karena saya juga bikin namanya holistic happiness. Sementara Tal Ben-Shahar bilang whole being approach atau systemic approach to happiness. Nah, seperti apa itu nanti kita bahas. Dia singkat dengan SPIRE ya.
Ada spiritual happiness, ada physical happiness, dan seterusnya. Itu di bulan Desember. Di bulan Januari, bagaimana Anda terhindar dari 10 cognitive distortions. Jadi 10 pikiran sesat. Ya. Jadi banyak orang itu hidupnya ruwet, nggak bahagia, karena cara berpikirnya ini sesat, Bapak Ibu. Jadi cara berpikirnya ini ruwet, salah alias sesat. Nah, ada 10 macam cara berpikir yang salah yang paling sering dialami oleh banyak orang. Nah, bagaimana supaya Anda insaf dari kesesatan berpikir itu, dan bagaimana supaya Anda bisa berpikir lebih bahagia. Jadi ini happy mind, jadi mind happiness, intellectual happiness. Itu kita bahas di bulan Januari. Lalu di bulan Februari kita bahas di minggu yang kedua, change yourself with ABC method. Jadi bagaimana metode untuk mengubah diri kita untuk berubah dengan metode semudah ABC. Dengan ABC. A itu mengubah perasaan, yang B itu mengubah tindakan, C itu mengubah pikiran. Jadi perasaan, tindakan, dan pikiran itu kita selaraskan sehingga kita bisa berubah dengan mudah. Disebut dengan ABC method. Ini dari Tal Ben Shahar yang dari Harvard itu. Dan terakhir, the science of happy goal setting. Ini bagaimana kita bikin goal setting yang efektif, yang bisa kita raih, karena banyak orang itu pinter bikin target, tapi kemudian setelah 2-3 bulan lupa, nggak dilakukan lagi. Ya, paling gampang kita kan, kalau udah bulan Januari biasanya targetnya diet gitu ya. Nanti di bulan Februari berhenti dietnya. Gitu. Nanti goal setting itu kita bikin goal setting sendiri, habis setelah itu nggak kita lakukan. Nah ini menurut penelitian ilmiah, goal setting seperti apa yang bisa bikin kita bahagia dan bisa bikin kita bisa meraih yang kita inginkan. Karena ada orang juga yang ketika goal setting itu dia raih goals-nya, tujuannya, tapi dia meraihnya dengan menderita sepanjang jalan. Misalnya lulus jadi juara 1 misalnya di SMA. Mungkin dia bisa meraih benar-benar juara 1, tapi selama 3 tahun masa SMA itu dia menderita karena terobsesi sama goals-nya. Bagi saya buat apa coba? Anda menyia-nyiakan waktu 3 tahun hidup Anda dengan penderitaan hanya untuk mendapatkan satu target yang Anda raih, yang mungkin kenikmatannya cuma 2-3 bulan Anda dapatnya itu. Nah, ini bagaimana caranya menyeimbangkan antara tetap mencapai target kita, tapi juga tetap bahagia di sepanjang jalan ketika kita mencapai target itu. Jangan sampai mengalami sindrom oleh Stephen Covey sebut dengan ladder against the wrong wall syndrome. Kita habiskan waktu puluhan tahun untuk mengejar impian kita, goals kita, karir kita, dan akhirnya benar-benar tercapai, Anda sukses beneran meraih yang Anda inginkan itu, hanya untuk begitu Anda telah sukses, di puncak tangga karir Anda menyesal. Ternyata tangganya bersandar pada dinding yang salah. Ternyata kesuksesan yang Anda impikan itu berbiaya mahal. Untuk meraih itu Anda mengorbankan banyak hal dalam hidup Anda, yang ternyata pengorbanan Anda itu nggak sepadan dengan yang Anda raih. Gampangnya beginilah, Anda cari uang, targetnya punya uang miliar ketika pensiun. Oke, Anda kerja 25 tahun itu dan Anda benar-benar pensiun dengan uang 10 miliar atau bahkan 20 miliar melebihi target Anda. Tapi dengan mengorbankan kesehatan Anda. Anda kena stroke gara-gara terlalu sibuk, nggak mikirkan kesehatan, dan rumah tangga Anda berantakan, mungkin sampai bercerai, anak-anak benci sama Anda. Uangnya Anda raih sesuai dengan target yang Anda inginkan, tapi pengorbanannya untuk meraih itu jauh lebih berharga dibanding yang Anda mau capai. Rumah tangga berantakan, kesehatan rusak, akhirnya apa? Yang Anda inginkan itu goal setting Anda itu Anda mencapainya sih, tapi bikin Anda nggak bahagia. Itu disebut dengan ladder against the wrong wall syndrome. Sindrom tangga bersandar pada dinding yang salah. Kita sibuk mendaki tangga karir hanya untuk sampai di puncak karir, kita kaget, kita kecelik, kita kecewa, ternyata bukan ini yang saya inginkan. Pengorbanan saya jauh lebih berharga dibanding apa yang saya dapatkan ini.
tangganya keliru, harusnya bukan di dinding ini, harusnya nempel di dinding yang lain gitu. Nah, saya ada quote menarik dari Neil Donald Walsh ya. Jadi ceritanya dia orangnya sangat depresi waktu itu sampai mau mati gitu ya. Tiba-tiba suatu hari dia mengalami epifani, mengalami semacam ilham lah dari Tuhan. Dan seakan-akan di saat-saat itu dia sedang bertanya sama Tuhan, God, what surprise you most about humankind? Tuhan, apa yang buat Anda paling heran pada umat manusia ini? Lalu seakan-akan dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. I surprise people lose their health to make money, and then they lose their money to restore their health. Saya heran, orang itu bekerja habis-habisan mati-matian untuk cari uang, hanya untuk ketika udah dapat uang banyak, uangnya habis juga untuk biaya berobat. Dia mengorbankan kesehatan untuk mencapai kekayaan, hanya untuk ketika udah kaya, uangnya habis juga untuk berobat. Saya ini heran orang-orang kayak begini. Lah itu tangga bersandar pada dinding yang salah. Goal settingnya nggak bikin Anda happy. Oke, Bapak Ibu, itu di bulan Maret nanti akan tahun depan ya. Itu materi kita. So itu di minggu yang kedua fokus masalah happiness dan ini adalah materi saya Bapak Ibu. Lalu materinya Mas Angga setiap minggu yang ketiga bulan April beliau akan bicara tentang masalah how to create and sustain. How to create, sustain and scaling up movement. Kalau kita bikin gerakan gitu ya. Kayak sekarang gerakan bahagiakan, sembuhkan, bahagian Indonesia ini, bagaimana cara menciptakan sebuah gerakan yang sukses, bagaimana mempertahankan supaya gerakan itu momentumnya terus dapat, dan bagaimana itu bisa menjadi gerakan yang scaling up, yang viral, yang terus semakin membesar. Nah, itu nanti bagiannya Mas Angga akan bahas itu bulan April. Sekali lagi Bapak Ibu, ini tentatif, biasanya nanti Mas Angga akan merubah sedikit-sedikit kurikulumnya di sepanjang jalan, tapi paling nggak Anda sudah punya gambaran ya. Lalu keahliannya Mas Angga juga masalah money EQ. Anda kan sering dengar namanya emotional quotient. Jadi kecerdasan emosi. Menurut Daniel Goleman dikatakan bahwa kita ini sukses cuma 20% karena kecerdasan intelektual. Yang 80% karena kemampuan mengelola emosi, kecerdasan emosi. Ternyata Bapak Ibu, dalam pengelolaan uang pun, dalam mencari uang, mengelola dan menggunakan uang ini, kemampuan intelektual atau keahlian teknis untuk cari uang itu cuma 20%. Yang 80% itu adalah emotional state Anda. Bagaimana kondisi emosi Anda berkaitan dengan uang. Nah ini saya tahu Mas Angga belajarnya dari seorang ahli money EQ namanya Ken Honda dari Jepang. Nah nanti Anda akan baca dari beliau bagaimana mengatur kecerdasan emosi Anda supaya Anda itu sama uang itu berdamai gitu, nggak nolak terus, nggak berantem sama uang. Ada orang yang cinta banget sama uang sampai lupa segalanya, ada orang yang anti uang, nggak mau uang, sehingga akhirnya apa? Hidupnya serba merana. Nah, dua-duanya jelek. Nah, bagaimana Anda bisa memposisikan uang dengan cara yang bijak, memiliki money EQ yang pas, sehingga hubungan Anda dengan uang ini sangat baik. Jadi berkah uang itu, banyak dan berkah. Itu yang paling penting. Lalu Bapak Ibu juga nanti bulan Juli kira-kira masalah get rid of your abundance blocks. Jadi ini lebih dari sekedar uang, tapi abundance. Abundance itu apa? Keberlimpahan. Keberlimpahan dalam segala hal, dalam hal kesehatan, hubungan, finansial, dan lain-lain. Itu banyak orang program bawah sadarnya ini menolak abundance. Ada yang ngeblok secara bawah sadar, sehingga hidupnya serba kekurangan. Serba merana dan menderita. Nah, Mas Angga punya ilmu yang sangat ampuh yang pernah kita praktekkan juga di beberapa training tentang bagaimana Anda menghilangkan abundance blocks Anda, menghilangkan hambatan-hambatan
untuk hidup secara berkelimpahan, hidup secara sejahtera. Itu karena materinya padat dan banyak, maka dibagi menjadi dua pertemuan, part 1 dan part 2. Lalu di bulan September kita pasangan akan bahas materi defining sales and marketing. Nah, ini baru ngomong masalah marketing dan sales. Anda tahu sendiri ya Pak Ibu, Chef ini begitu bergabung dengan Mas Angga dari Logos Village menjadi terakselerasi di masyarakat begitu karena ada intervensi Mas Angga berupa sales dan marketing yang menggunakan digital marketing. Nah, beliau akan menyampaikan seperti apa sih konsep marketing dan sales yang baik apapun produk Anda, apapun yang sedang Anda jual dan pasarkan saat ini. Dan perlu Anda ketahui ya Bapak Ibu, menjual itu bukan hanya salesman. Semua orang itu jualan. Everybody is a sales. Bahkan para nabi pun harus punya kemampuan menjual. Dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik, berdakwah. Menawarkan apa yang menjadi pesan dari Tuhan supaya pengikutnya ini buy-in. Supaya pengikutnya itu mau menerima ajaran beliau. Itu juga aktivitas dalam tanda petik menjual, Pak Ibu. Persuasi orang lain. Guru pun menjual dalam tanda petik ya. Ilmu, maksudnya menjual dalam ilmu itu artinya dia harus mengajarkan apa yang sedang dia punya ilmu itu dengan cara sedemikian rupa sehingga orang mau mendengar apa yang dia omongkan. Sebenarnya itu juga menjual Bapak Ibu. Jadi jangan salah kaprah Bapak Ibu. Nganggap sales itu ada profesinya seorang salesman. Sehingga bukan profesi yang cukup terhormat bagi banyak orang. Padahal Bapak Ibu, kita ini asal Anda melibatkan aktivitas untuk mempengaruhi orang lain, itu artinya Anda sedang menjual, Anda sedang jualan Bapak Ibu. Dosen ke mahasiswanya, guru ke muridnya, bahkan nabi ke umatnya, bahkan juga ya apalagi Anda punya produk-produk yang sedang Anda ingin jual atau service atau training seperti yang kami sedang lakukan ini. Itu perlu kemampuan menjual. Dan Mas Angga punya konsep yang disebut dengan redefine. Menata ulang, mendefinisikan ulang apa sih sales dan marketing itu. Karena banyak orang salah dalam menyikapi ini sehingga susah. Dalam filosofi beliau mengatakan bahwa kalau saya yakin produk dan servis yang saya berikan pada orang lain ini benar-benar bermanfaat buat dia, maka adalah sesuatu kezoliman jika saya tidak melakukan apapun yang bisa saya lakukan untuk membuat orang itu beli produk saya. Jika saya yakin bahwa training ini akan mengubah hidup banyak orang, maka adalah kezoliman. Saya berbuat zolim pada banyak orang jika saya tidak dengan tenaga saya membuat orang mau ikut training. Bukankah itu juga apa ya filosofinya para nabi ketika beliau menyampaikan risalah, beliau merasa zolim pada umatnya kalau risalah itu nggak beliau sampaikan dengan segala daya upaya beliau. Itu mental state yang dimiliki oleh para nabi, oleh para orang suci yang sedang berdakwah pada masyarakat, dan juga orang-orang yang merasa bahwa apa yang sedang saya bikin ini, produk yang sedang saya tawarkan ini, service yang sedang saya tawarkan ini, itu akan bermanfaat besar buat customer saya. Kalau Anda punya keyakinan yang begitu apa ya Bu? Anda akan merasa menjual itu adalah sebuah tugas, sebuah misi yang harus ditunaikan. Kalau enggak, saya berbuat zalim nih pada orang-orang. Nah, Anda sampai punya kayak gitu nggak Bapak Ibu? Kalau nggak kayak gitu, ada dua kemungkinan. Yang pertama, Anda menjual produk yang salah, di mana Anda sendiri nggak yakin dengan produk Anda ini bermanfaat buat orang lain. Yang kedua, mungkin produk Anda, service Anda udah benar, cuman Anda saja yang mungkin belum memiliki mindset yang benar tentang bagaimana cara menjual dan marketing. Dan itu akan dibongkar sama Mas Angga dalam 2 sesi, redefining sales and marketing.
di bulan November kita mau masa digital marketing, bagaimana masuk di Facebook, di Instagram. Kita ini Bapak Ibu dalam sebulan 2 bulan terakhir ini kita iklan secara intensif di Facebook, dan itu budget iklan kita kira-kira ya 15 juta, tapi menghasilkan omset kira-kira 150 juta. So artinya ya cukup bagus lah Bapak Ibu ya. Nah, orang yang bertanggung jawab di balik kesuksesan digital marketing kami ini namanya Mas Dian Anggara. Nah, Anda layak belajar dari beliau nanti di minggu yang ketiga, di tiap minggu yang ketiga dari bulan ini sampai bulan Maret depan. Lalu di bulan Desember ini juga part 2 dari digital marketing, karena ada banyak hal yang saya tahu Bapak Ibu beberapa trainer itu kelas digital marketingnya bisa puluhan juta. Dan Mas Angga sahabat dekat dengan orang ini, ahli digital marketing di Indonesia. Di beliau Anda perlu keluar puluhan juta untuk belajar. Di sini Bapak Ibu, sekali pertemuan cuma 25.000. Guyon ya. Jadi menurut saya ini harga bercanda Bapak Ibu. Anda bisa bayangin Pak Jamil Azzaini itu sekali ngisi bisa di 80 juta. Di sini Anda cuma bayar 25.000 rupiah coba. Ini kurang baik apa kita pada Anda? So, tidak apa-apa ya, karena kita ingin sebanyak mungkin orang bisa mendapatkan ilmu ini. Saya belajar di Talpen sehari itu apa ya Bu? Programnya 10 bulan, $5.000. Talpen saja, belum yang di Berkeley, yang dengan Prof. Dagger Gardner. Dan di sini Anda, ya, jadi kalau Anda masih merasa keberatan, ya, menurut saya kebangetan ya. Berarti Anda nggak menghargai ilmu apa. Dan ini kita menggabungkan 4 kekuatan. Dari saya, Mas Angga juga begitu. Mas Angga itu ikut sebuah training. Itu 5 hari beliau membayar 180 juta. 5 hari loh. Pak Jamil Anjaini Anda tadi baru saya sampaikan. Di sini ya, Masya Allah. Anda dapat semuanya. Setiap minggu ketemu sama kalian. Dan cuma 99.000 sebulan. Aduh, terlalu murah mestinya. Semoga Anda nggak nganggap ini murahan ya. Kita pikir ini sangat murah karena kita care dengan hidup banyak orang. Kita kepingin banyak orang hidupnya berubah. Kenapa nggak digratisin sekalian, Pak? Nah, gratis itu tidak mendidik. Sudah sangat banyak materi gratis di YouTube, di internet, toh tidak Anda lihat juga kan? Ini materi saya, Pak Ibu, yang dari Dagger Gardner ini, walaupun saya juga belajar langsung ke beliau tatap muka waktu itu di California. Sebenarnya juga beliau kasih gratis di ADX. ADX itu platform belajar online. Bidian Harvard sama MIT. Jadi Anda mau gratisan juga bisa. Cuma Anda silakan belajar sendiri dalam bahasa Inggris dengan segala kerumitannya. Di sini saya menyampaikannya dengan cara yang mudah dipahami ya. Itu. Oke. Lalu 3 bulan terakhirnya masalah tentang kesejahteraan, wealth atau apa, kemakmuran gitu ya. Mulai dari creating, growing, and sharing. Bagaimana kita membuat diri kita itu sejahtera, makmur begitu. Lalu bagaimana kesejahteraan kita itu makin lama makin besar, tumbuh secara eksponensial. Dan kalau sudah begitu, bagaimana ini semua menjadi berkah dengan cara kita sharing juga. Nah, itu nanti akan dibahas oleh Mas Angga. Sekali lagi ya Bapak Ibu, ini bersifat tentatif, bisa jadi nanti akan dirubah-rubah sama Mas Angga sesuai dengan kebutuhan dan apa yang dirasa perlu oleh beliau. Oke, terakhir, nah kurikulumnya Pak Jamil Azzaini, yaitu tiap minggu keempat dan minggu yang kelima. Di mana di bulan April beliau akan bahas tentang leadership and beyond.
Beyond itu artinya plus dan selain itu gitu ya. Kenapa disebut dengan beyond? Karena beliau bertanggung jawab di minggu keempat plus minggu yang kelima. Minggu yang kelima itu kira-kira tiap 3 bulan sekali, Bapak Ibu. Nah, di saat minggu yang keempat, beliau akan fokus membahas leadership. Di saat ada minggu yang kelima, beliau akan undang pembicara tamu untuk membicarakan hal-hal yang ya beyond, yang di luar ini semua, yang insya Allah akan sangat menarik buat kita belajar. Saya tahu beliau kenalannya sangat luas, dari mulai artis, pembicara-pembicara terkenal, penulis-penulis buku, pejabat-pejabat, orang tokoh-tokoh. Jadi mudah-mudahan nanti yang beliau undang akan membawa inspirasi buat kita semua. Oke, apa topik beliau? Topik beliau adalah tentang leadership. Di mana leadership itu dibagi menjadi 3 level. Yang pertama, memimpin diri sendiri atau self leadership. Ini nanti di 4 bulan yang pertama. Lalu di 4 bulan berikutnya ngomong tentang team leadership, memimpin sebuah tim, sebuah grup gitu ya. Dan terakhir organizational leadership. Bagaimana menciptakan sebuah organisasi, memimpin sebuah organisasi besar. Nah, materinya apa saja? Untuk self leadership, Bapak Ibu, itu di bulan April akan berbicara tentang impactful person, bagaimana menjadi orang yang impactful, yang punya pengaruh besar. Lalu di bulan Mei, sukses mulia lifestyle. Nah, ini mantra beliau, sukses mulia gitu ya. Bagaimana hidup itu ya sukses ya mulia. Mulia saja tapi nggak sukses, nah itu remek Bapak Ibu. Manfaat terus tapi nggak punya kapasitas untuk sukses. Akhirnya apa? Ya kehabisan baterai. Ibarat lilin itu membakar dirinya sendiri untuk menerangi sekitarnya dan itu pun nggak seberapa terang. Makin lama makin habis dan akhirnya mati. Karena nggak sukses. Udah gaya-gayaan bikin mulia gitu. Sebaliknya, sukses tapi nggak mulia juga percuma juga ya. Anda sangat berhasil tapi tidak kasih manfaat. Nah, beliau punya misi hidup beliau adalah menjadi inspirator sukses mulia. Menginspirasi orang lain untuk hidup sukses dan mulia sekaligus. Itu dibahas di bulan Mei, lalu bulan Juni masalah essential leadership. Jadi bagaimana menjadi pemimpin yang itu esensial, nggak abal-abal begitu ya, tapi benar-benar esensial. Nah, karena ini di bulan Juni ada minggu yang kelima, insya Allah beliau akan mengundang pembicara tamu. Jamil Azeni and guest gitu. Jadi beliau dan tamu beliau nanti di minggu yang kelima. Dan bahas apa nanti saya kira itu satu hal yang menarik. Expect the unexpected. Prepare to be surprised ya. Nah, di bulan Juli ini ngomong tentang charismatic leader, menjadi pemimpin yang charismatic. Beliau kemarin ngisi di sebuah perusahaan 650 orang leadernya. Beliau inspirasi gitu dengan topik charismatic leader. Anda perlu bayar berapa tuh untuk dapat materi ini? 650 orang kumpul di Grand Ambarukmo, Jogja. Itu hotel bintang 5 bagus di Jogja itu. Nah, Anda bisa bayangin sendiri, ini materi sangat mahal ya. Tapi di sini akan berikan nama Pak Jamil dengan sangat jangkau untuk semua orang. Lalu tim leadership, yang pertama beliau akan bahas tentang masalah empathic listening, bagaimana menjadi tim leader yang memiliki kemampuan mendengarkan secara empati. Kemudian bagaimana bertanya dengan cara powerful di bulan September, Oktober tentang creative leader, bagaimana pemimpin yang kreatif, dan terakhir di bulan November tentang building super team, bukan Superman. Jadi era Superman sudah berlalu, yang ada adalah super team. Avenger, jadi banyak akunnya gitu ya. Karena musuhnya juga sangat kuat, namanya Thanos. Makanya ada Avenger super team. Nah, karena di November itu juga ada minggu yang kelima, beliau akan mengundang pembicara tamu lagi. Oke. Jadi pembicara tamu ada berapa kali ini? Di bulan Agustus sama November plus Maret, ada 3 kali ada pembicara tamunya. Terakhir di bulan Desember sampai Maret ngomong tentang masalah memimpin organisasi, di mana itu part 1-nya adalah experiential leader, itu dalam 2 kali pertemuan.
dan 2 kali pertemuan terakhir adalah strategic leader, pemimpin yang strategis. Plus karena Maret ada minggu yang kelima, insya Allah beliau akan mengundang pembicara tamu. So, Bapak Ibu, itu overview tentang materi kita. Saya daftar 1 tahun, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Oh iya, Bapak Ibu, yang nanti bisa setahun bertahan, kita berikan sertifikat seperti ini. Ini sertifikat yang saya waktu itu dengan Talben Sahar, namanya Certified Positive Psychology Practitioner. Itu kurikulumnya setahun, dan ini juga Bapak Ibu kalau Anda ikut bertahan selama setahun, nah kita bisa kasih sertifikat seperti ini. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, ini di luar negeri ya, program kayak gini itu 12 bulan, harganya sekitar 2.400 US dollar, ya 30 jutaan lah, 30 juta. Kita ya sepertiga puluh, sepertiga puluh Bapak Ibu. Oke, nah ini materi kita selama setahun, insya Allah, lagi-lagi saya ingin tegaskan, sifatnya tentatif, bisa jadi berubah, tergantung nanti pembicaranya, tergantung situasi pada saat itu, terus juga permintaan kawan-kawan. Itu, tapi Anda paling tidak dapat gambaran seperti apa materinya selama setahun ke depan, di mana mulai materi intinya kita mulai di bulan April. Ini bulan Maret ini pemanasan, Bapak Ibu ya. Oke, metode belajarnya seperti apa? Nanti weekly mentoring healing happiness movement ini, Bapak Ibu, itu ada 3 tahap. Yang pertama, setiap Selasa malam kita akan belajar, tadi belajar pahami, plus diskusi seperti sekarang ini. Silakan Anda bisa belajar live langsung lewat online tapi live, siaran langsung seperti ini ya. Anda bisa belajar, Anda pahami, dan bisa langsung diskusi. Ini ada apa namanya diskusi di sini ya. Kalau Anda ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan bisa bertanya langsung, kita bisa berdiskusi. Oke. Oke, ini ada Pak Reva, materi dibuat modul yang bisa dipelajari setelah mengikuti webinar ini akan semakin mantap. Iya Pak Bu, jadi ini ada rekamannya, nanti ada rekamannya, insya Allah Anda akan bisa lihat. Selama Anda masih menjadi member, Anda bisa lihat rekaman ke belakang. Jadi yang sudah lewat, Anda bisa lihat semuanya. Selama Anda masih menjadi member. Begitu Anda berarti jadi member, maka akses Anda untuk semua materi kita juga akan berhenti, termasuk rekaman-rekamannya. Jadi asal Anda masih jadi member, Bapak Ibu, Anda masih bisa lihat semua materi dari awal sampai akhir di mana Anda jadi member itu. Oke, Wahyuni, ada lagi kah? Ini yang mau saya jawab. Saya mau daftar program ini setahun, langsung boleh Pak Faiz? Boleh. Iya Pak, boleh. Dan kalau daftar setahun ada bonusnya Pak. Bonusnya apa? Nanti Anda tanya langsung ke Pak Rian atau Pak Reva. Oke. Pak, materinya bikin ngiler, bakal perpanjangan kelas nih. Silahkan Bu. Jangan ngiler Bu, kasihan Bu. Selama per bulan dapat e-sertifikat? Enggak Pak, Pak Ferhat Hekel, jadi dapat sertifikat kalau udah setahun. Kalau Anda ikut minimal setahun, kalau dapat sertifikat. Kalau per bulannya enggak. Jadi kalau udah setahun paling tidak. Seperti yang saya tadi katakan, ini saya baru dapat sertifikat setelah ikut setahun Bu. Dan ini 30 jutaan. Ini yang murah ini. Ini yang murah. Karena kalau dengan satunya lagi itu $5.000 Bapak Ibu. Prosesnya memang setahun. Oke ya Pak Ibu. Oke, materi-materinya dahsyat, Masya Allah. Terima kasih Pak Yofi. Oke. Adakah yang lain? Baik, terima kasih. Insya Allah ikut setahun Bu Niken. Oke Bu, selamat datang. Nah, ini kegiatan kita Bapak Ibu. Setiap Selasa malam, insya Allah kita akan belajar, pahami, dan diskusi secara live, berganti-gantian biar Anda nggak bosen. Pak, kenapa kok nggak langsung 3 bulan pertama healing saja? Buat saya bosen nanti. Jadi kita selang-seling. Pokoknya kalau minggu pertama ketemu healing,
minggu kedua ketemu happiness sama saya, minggu ketiga ketemu money and movement Mas Angga, minggu keempat, kelima Pak Jamil Azhari dan tamu-tamunya tentang masalah leadership. Jadi supaya nggak bosen. Lalu setelah itu yang kedua paling penting juga praktekkan rame-rame. Nah, setelah belajar, diskusi, dan pahami, kita praktek bareng-bareng Bapak Ibu. Kita praktekkan rame-rame latihan-latihannya. Nah, setiap minggu itu ada selesai webinarnya, Anda selalu dikasih PR. Selalu dikasih happy work atau home fun. Ya, home fun. Bukan homework, tapi home fun. Atau happy work. Supaya benar-benar dipraktekkan dan jurusnya menjadi ilmunya jadi jurus meresap ke dalam diri Anda gitu ya. Nggak sekedar wawasan. Nah, di mana Pak kita diskusinya, prakteknya rame-rame di mana? Dalam keluarga besar Logos Village. Anda akan kita minta untuk aktif dalam grup WhatsApp, tanya-tanya, diskusi, dan juga tribe. Kalau grup WA itu dibagi 250 orang, jadi supaya intensif. Sementara kalau tribe itu ribuan, jadi digabung semua. Kenapa nggak Facebook Group, Pak? Ya, karena Facebook Group itu miliknya orang lain. Kita nggak punya kontrol di situ. Sementara kalau di Tribe, Anda gabung di situ, itu benar-benar fokus di materi kita. Lalu ada notifikasi di HP Anda ketika ada materi-materi baru. Diskusinya lebih fokus. Tribe-nya seperti apa? Nah, tanyakan Pak Reva, tanyakan Pak Irian bagaimana cara gabung dalam Tribe kita. Itu ada di aplikasi iPhone maupun Android. Lalu kita perlu praktek dan diskusi ini supaya semua semangat untuk praktek dan mendapatkan hasil yang nyata. Karena percuma juga kan ilmu wawasan kalau tidak dipraktekkan dan tidak ada hasil nyatanya. Kita ingin webinar ini ngasih Anda ilmu, tapi setelah itu di Tribe dan WhatsApp Group kita diskusi, kita praktek, kita tugas-tugas supaya itu bisa menjadi perubahan nyata dalam hidup Anda. Apa Pak hasil nyatanya? Ya healing, Anda bisa mengatasi masalah-masalah Anda. Satu, Anda bisa happy dengan hidup Anda, happiness. Yang ketiga, kita bergerak bersama menimbulkan impact, dampak yang besar buat masyarakat, dan juga leadership and beyond. Bonusnya dari Pak Jamil tentang masalah leadership dan segala hal yang cukup menarik. Intinya menjadi versi terbaik diri kita. Kalau ikut di pertengahan apa dapat sertifikat? Asal ikutnya setahun dapat Bu. Jadi dia ikutnya nanti bulan Juli 2021, asal dia nanti sampai Juni 2022 ya dapat sertifikat. Jadi asal setahun dapat sertifikat. Sertifikatnya nggak otomatis Bapak Ibu ya. Sertifikatnya by request. Jadi kalau diminta kita kasih. Karena ada orang juga yang nggak perlu sertifikat. Kayak saya ini hobinya ikut training tapi nggak peduli sama sertifikat. Tapi beberapa orang perlu sertifikat untuk kenaikan pangkat, sudah pegawai negeri itu sangat penting. Atau untuk dipajang di ruang praktek beliau supaya ada kredibilitas lebih, boleh. Nanti kalau Anda perlu silakan. Ada yang tanya, nama Tribelio-nya apa Pak Faiz? Nah ini nanti tanya langsung ke Pak Reva atau Pak Rian ya Bu. Saya juga hal-hal teknis seperti ini yang menguasai kawan-kawan. Terus terakhir Bapak Ibu, kalau Anda sudah praktek, lalu ada hasil, nah silakan Anda sharing dalam grup WA dan Thread berupa testimoni. Supaya apa? Supaya semua anggota keluarga besar kita ini bisa ikut semangat, dapat inspirasi dari hasil yang Anda dapatkan. Nah, 3 ini Bapak Ibu, supaya program ini manfaatnya besar buat Anda, itu Anda harus ikuti 3 ini. Yang pertama, belajar, pahami, diskusi di setiap Selasa malam. Kalau nggak sempat, ya lihat rekamannya. Lalu praktekkan rame-rame, tanya, diskusi, sharing di Thread dan grup WA. Dan setelah dapat hasilnya, silakan Anda share testimoni ke kawan-kawan juga, supaya semua orang jadi semangat. Oke, ini sertifikat kita kasih kalau Anda ikut minimal 1 tahun. Kapanpun Anda mulai boleh, asal selama setahun. Ya, kan ini jalan terus Bapak Ibu, insya Allah. Anda dapat sertifikat ya, asal setahun. So, itu materi kita Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan?
Kalau enggak ada, saya lanjut. Sebenarnya ini materi bulan depan, tapi saya kasih cuplikannya sekarang. Saya kasih cuplikannya. Yaitu kita mulai masuk tentang materi saya, yaitu happiness ya. What is happiness? Anggap aja ini intro untuk mulai masuk ke materi inti bulan depan. Nah, ini menarik ini. Ini yang saya tadi sampaikan kurikulumnya dari University of California at Berkeley. Kalau Anda mau belajar sendiri ada apa ya Bu di edx dari edx.com. Cari The Science of Happiness, itu materinya ada di situ lengkap. Beserta tugas-tugasnya cuma dalam bahasa Inggris selama 10 atau 12 minggu. Itu materinya di situ. Nah, ini di sini saya akan merangkumkan dan tentu saja dengan saya tambahi apa yang saya rasa perlu. Jadi unsur ilmiahnya Anda dapat, juga unsur ilahiyahnya biasanya tambahan dari saya, plus unsur aplikatif. Aplikasi nyata gampangnya bagaimana untuk kita semua yang mungkin awam ini dari ilmu psikologi. Dan mudah-mudahan berdampak besar buat hidup Anda. Jadi saya merangkumkan dan saya bikin sederhana, jadi ilahiyah dan aplikatif dan berdampak besar buat hidup Anda. Nah, ini apa sih kebahagiaan? Materi saya ini ya, ini akan saya sampaikan sebenarnya bulan depan, tapi saya kali cuplikan awalnya sekarang. Kenapa sih kalau kita perlu belajar kebahagiaan? Apa sih bahagia itu? Nah, pertama Bapak Ibu, kita cari yang paling tua. Jadi sejak 2015 tahun yang lalu, ini bahkan sebelum agama Kristen dan agama Islam lahir ya. Dari 2015 tahun yang lalu, ini para filosof kuno sudah berbicara tentang kebahagiaan. Di antaranya yang pertama Confucius. Dia bilang bahagia itu adalah ren, jen atau ren, itu tergantung logatnya. Artinya dignity atau apa dignity itu kehormatan. Intinya a person of zen, nanti orang yang memiliki dignity, orang yang memiliki apa kehormatan itu, mereka ini who finds happiness and brings it to others adalah orang-orang yang bisa menemukan kebahagiaan hidupnya dan bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain. Mereka ini adalah orang-orang yang kalau ketemu sama orang lain, bring good of others to completion. Jadi sifat-sifat baik orang tersebut akan keluar semua. And does not bring the bad in others to completion. Dan membuat sifat-sifat jelek orang tersebut jadi tidak muncul. Saya senang sekali sama ini apa itu. Gini, Anda jadi orang yang terhormat, yang berbahagia. Kalau siapapun ketemu sama Anda, sifat-sifat baiknya keluar. Sifat-sifat jeleknya nggak muncul. Ini kebalikan provokator apa itu? Provokator adalah orang-orang yang kalau orang lain ketemu sama dia, sifat baiknya nggak keluar, sifat jeleknya yang muncul. Seorang ustadz sekalipun, kalau diam-diam Anda tempeleng Bapak Ibu, dia akan muncul sifat marahnya, sifat jengkelnya, bahkan akan keluar umpatan-umpatan yang jelek. Lah kenapa? Ya orang nggak ngapa-ngapain Anda pukul. Ya, kan? Artinya kehadiran Anda itu bikin orang baik pun keluar sifat jeleknya. Karena Anda provokasi. Sebaliknya, Bapak Ibu, seorang preman sekalipun, bromocora sekalipun, kalau sedang jatuh cinta, tiba-tiba muncul sifat baiknya. Sifat jahatnya dia tekan, jadi nggak muncul. Nah, jadilah orang di mana ketemu siapapun Anda, mau ketemu ustadz atau bromocora, ketemu pelacur atau pelajar, orang-orang ini tiba-tiba yang keluar adalah sifat baiknya. Dan sifat jeleknya jadi nggak muncul. Kok bisa begitu? Karena ketularan kebaikan Anda. Jangan malah sebaliknya. Anda ketemu orang,
orang baik pun jadi keluar jahatnya gara-gara Anda provokasi, apalagi orang yang jahat. Oke, Bapak Ibu, itu pelajaran yang sangat menarik dari Konfusius. Lalu dari tradisi Buddhism dia bilang, if you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion. Jika Anda ingin membahagiakan orang lain, berbaik hatilah. Dan jika Anda ingin Anda sendiri jadi bahagia, berbuat baiklah. Latihan berbuat baik, kata beliau. Saya ingin nambah satu lagi. Jika Anda ingin Tuhan senang sama Anda, berbahagia karena lihat Anda, berbuat baiklah. Karena kalau kata Nabi, salah satu amal yang dicintai oleh Allah adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain, hilangkan kesusahan mereka. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia lain. Oke, Bapak Ibu. Lalu ini juga ini dari berbagai macam benua, cuman umurnya hampir sama, 2500 tahun yang lalu. Kemudian di Taoism, ini Lao Tzu menulis, when man is born, he is tender and weak. Ini filosofi kebahagiaan dia. Saat kita lahir, kita sangat lembut dan sangat lemah. Lemah dan lembut. Lembut dan lemah. At death, he is stiff and hard. Dan saat kita mati nanti, kita akan jadi kaku dan keras. All things, bahkan dalam segala hal, as well as in the grass and trees. Bahkan ketika Anda lihat rumput dan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon pun, ketika mereka tender and subtle while alive, mereka lembut dan kalem gitu ya, tenang. Itu ketika mereka sedang hidup. Tapi ketika mereka sudah mati, biasanya mereka dried and withered. Mereka menjadi pucat dan kering. Therefore, karena itu, the tender and the weak are the companion of life. Karena itu, bersikap lemah lembut itu akan melahirkan kehidupan. And the stiff and hard, sementara sifat kaku dan keras, adalah temannya kematian. Menarik sekali ini ya, Bapak. Kalau dalam Quran juga dikatakan Nabi, perlakukanlah mereka dengan lemah lembut. Karena kalau kamu bersikap kasar, mereka semua akan lari dari kamu. Bahkan menghadapi penguasa yang dolim sekalipun seperti Firaun, Nabi Musa diperintahkan untuk bersikap lemah lembut. Ya, Anda baca di Quran itu ada. Dan bersikap lemah lembutlah pada Firaun, orang yang sangat kejam. Yang bahkan ngaku Tuhan pun Nabi Musa diminta untuk berdakwah dengan cara lemah lembut. Karena lemah lembut itu adalah tanda kehidupan. Sementara keras dan kasar dan kaku itu adalah temannya kematian. Anda lihat segala itu di alam semesta. Itu filosofi Taoism. Lalu di filosofi Yunani kuno, itu ada banyak tokoh, ada Plato, ada Aristoteles, ada Socrates, dan lain-lain. Ya, nah ini dia kutip, Profesor Kettner mengutip Aristoteles. Dia bilang, kebahagiaan ditemukan dalam the principle of moderation. Dalam prinsip moderate. Jadi ekstrim, bersikap ekstrim itu akan bikin kita nggak bahagia. Dia bilang begitu. Misalnya dalam hal marah. Marah itu kalau ekstrim, bikin kita menderita dan orang lain menderita. Tapi kalau marahnya itu moderat, itu akan membuat kita bahagia. Bahkan menjadi alat untuk perubahan sosial. Jadi para aktivis itu seringkali karena dia marah dengan ketidakadilan sekitarnya sehingga dia melakukan perubahan sosial. Mahatma Gandhi itu marah dengan kondisi sosial dia. Makanya beliau mengubah. Tapi kemarahan yang moderat, bukan kemarahan yang nggak terkontrol. Nabi pun marah dengan kondisi masyarakat pada waktu itu.
menyembah berhala dan lain-lain, sehingga beliau menyepi di Gua Hiro. Marah dalam tanda petik yang positif, yang moderat. Beliau kasih contoh bilang begini, marah itu gampang, ini kata Aristoteles. Ini saya kutip di Training Chef biasanya, tentang cara marah yang baik. Tapi marah dengan porsi yang tepat, karena alasan yang tepat, dengan timing yang tepat, dan dengan cara yang tepat, yang moderat semua ini, itu nggak mudah. Dan kalau Anda bisa melakukan itu, maka marah Anda itu menjadi marah yang efektif. Nah, itu kalau katanya Aristoteles. Lalu kita baca dari filsafat timur dan barat. Kalau tadi 2500 tahun yang lalu, ini udah mulai agak dekat ya, beberapa ratus tahun yang lalu. Misalnya Epicurus atau hedonism, ini yang melahirkan mazhab hedonism, bahwa kebahagiaan adalah the sum of all sensory pleasure and the absence of pain. Adalah kalau banyak hal-hal nikmat, kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan. Jadi namanya bahagia itu ya pokoknya makan enak, tinggal di rumah yang nyaman, punya hubungan suami istri yang enak. Ya pokoknya kumpulan kumpulan sensasi-sensasi indrawi, kenikmatan-kenikmatan yang itu terus-menerus. Nah, itu namanya kebahagiaan. Dan juga tidak ada penderitaan, nggak sakit hati, nggak sakit fisik, itu namanya kebahagiaan. Gitu. Dia bilang begitu. Disebut dengan hedonism. Jadi orang yang hidupnya cari kenikmatan sepanjang hayat disebut dengan hedonism. Cari kenikmatan seksual, kenikmatan makanan, kenikmatan kenyamanan, jalan-jalan terus, nggak mau yang nggak enak, itu disebut dengan hedonism. Nah, masalahnya apa Ibu? Nah, ini ada namanya paradox of hedonism. Ya nggak salah sih kalau Anda merasa bahwa bahagia itu yang penting mobil bagus, makan enak, istri cantik, terus nggak mau sakit, nggak mau susah, nggak mau macam-macam, ya itu namanya bahagia. Oke, kalau Anda punya filosofi kayak gitu, berarti Anda santrinya Epicurus. Anda punya mazhab hedonism. Masalahnya Bapak Ibu dengan hedonism adalah terjadi namanya paradox of hedonism. Apa itu? Di mana makin lama Anda makin perlu lebih banyak untuk bisa dibikin nikmat. Mungkin awalnya kalau Anda mungkin nggak pernah punya mobil, punya Avanza itu udah membuat Anda sangat bahagia dan nyaman dan nikmat. Tapi begitu Anda udah punya Avanza 6 bulan, Anda mulai kepikiran dapat Innova. Kurang gede mobilnya, terlalu kecil ini kalau ke salib truk di jalan tol itu munting mobilnya. Perlu yang lebih stabil, itu perlu Innova. Anda mulai ketinggian ingin beli Innova dan Avanza Anda jadi tidak enak lagi dinaikin. Begitu setahun, 2 tahun Anda nabung, akhirnya bisa beli Innova. Nikmat, Anda akan mengalami namanya honeymoon phase, masa-masa bulan madu, 3-6 bulan Anda menikmati itu, tapi setelah itu Anda akan mencari hal lain lagi. Wah, kayaknya Alphard lebih enak. Apa namanya? Avanza ini, Innova ini mobil sejuta umat ya. Kebanyakan yang punya kurang keren. Coba punya Alphard, wah lebih keren, lebih bagus, lebih nyaman. Sejak itu Anda tidak menikmati lagi ya, Innova Anda yang dulunya Anda impikan itu. Karena Anda sudah kepikiran dengan Alphard. Anda terobsesi sama Alphard, dan sejak itu pula Anda udah nggak bahagia dengan Innova Anda. Dengan harapan kalau punya Alphard Anda akan senang, bahagia, enak. Akhirnya kebeli Alphardnya. Begitu terbeli, Anda akan menikmati selama 3-6 bulan. Setelah 6 bulan terbiasa lagi, Anda kepingin yang lain lagi. Kayaknya lebih keren kalau punya Lamborghini. Itu aja terus. Nah, itu disebut dengan paradox of hedonism. Anda berpikir kalau dapat sesuatu Anda akan senang, hanya untuk ketika dapat itu Anda senang sebentar, kepingin yang lain. Makanya kalau cara Anda berbahagia adalah dengan hedonism, sangat rentan, sangat riskan untuk tidak bahagia.
Yang kedua, Bapak Ibu, utilitarianism. Nah, ini yang paling banyak digunakan sampai saat ini. Di abad 18-19 Masehi, itu dipromosikan oleh dua orang tokoh, namanya John Stuart Mill dan Jeremy Bentham. Dia mengatakan bahwa kebahagiaan akan Anda temukan saat Anda berusaha untuk menciptakan the greatest happiness for the greatest number of people. Jika Anda bisa menciptakan kebahagiaan yang paling besar pada paling banyak orang. Jadi tujuan kita adalah menciptakan kebahagiaan setinggi-tingginya buat sebanyak mungkin orang. Happiness is found in action and it lift up the welfare in as many people as possible. Jadi kebahagiaan itu Anda temukan dengan cara Anda memperjuangkan kesejahteraan sebanyak mungkin orang. Dan ini pula Bapak Ibu yang menjadi dasar inspirasi the Declaration of Independence-nya Amerika. Jadi apa? Semacam deklarasi kemerdekaan Amerika. Gitu ya. Oleh Thomas Jefferson, dia nulis bahwa we really have to guarantee the right of life, liberty, and the pursuit of happiness. Bahwa tujuan negara itu didirikan adalah untuk memperjuangkan hak-hak hidup rakyatnya dan kebebasan rakyat mereka untuk mencari kebahagiaan, the pursuit of happiness. If you allow societies to pursue the utilitarian notion of happiness, of lifting up the welfare of others, societies will do pretty well. Jika kita membuat masyarakat ini mengikuti mazhab utilitarian ini, yaitu memperjuangkan kebahagiaan terbesar buat sebanyak mungkin warga, maka society should do pretty well. Maka masyarakat akan berjalan dengan sangat baik. Itu tujuan didirikannya sebuah negara ya. Itu di Amerika kan gitu. Kesimpulannya Bapak Ibu, ada perbedaan filosofi antara Barat dan Timur menurut Uji dan Oishi. Dia sebut bahwa kalau orang-orang Barat menganggap kebahagiaan itu tentang masalah kebebasan, tentang kesuksesan, tentang memenuhi kepuasan, kenikmatan diri sendiri. Itu mazhab Barat. Kalau mazhab Timur itu menganggap bahwa kebahagiaan itu ditemukan dengan cara melayani orang lain, punya persahabatan, koneksi, cinta, komunitas, dan melaksanakan tanggung jawab kita. Itu tradisi Timur. Ya. Terakhir, kalau agama bagaimana? Nah, ini kalau agama, semua agama sepakat ini. Maksudnya agama-agama Ibrahimia ya. Agamanya Ibrahimia itu Kristen, Yahudi, Islam, itu hadir bawaan Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad, walaupun mungkin ada perdebatan di situ mana yang lebih valid dan seterusnya. Tapi tiga agama besar ini percaya disebut dengan spiritual happiness dan everlasting happiness. Ini ciri khasnya agama. Jadi kalau agama mengatakan bahwa kebahagiaan yang hakiki akan kita raih dalam ibadah dan cinta kita pada Tuhan, serta berbuat baik pada orang lain. Loving God and blessing others. Itu semua agama ngomong begitu. Terutama agama Ibrahimia ya. Bahwa kebahagiaan tertinggi, the ultimate happiness, akan kita raih dalam ibadah kita yang penuh dengan cinta pada Tuhan. Dan dalam pelayanan kita yang tanpa pamrih pada umat manusia. Itu disebut dengan spiritual happiness. Lalu ciri khas agama juga, kita menjanjikan everlasting happiness, bahwa yang namanya kebahagiaan itu enggak hanya kenikmatan kebahagiaan di dunia saja, tapi juga bisa sampai everlasting, sampai abadi hingga akhirat nanti. Dan yang seringkali demi kita
memperjuangkan kebahagiaan di akhirat, kita rela untuk sementara dunia ini belum bahagia dulu pun kita akan rela. Dan gara-gara rela itu akhirnya jadi bisa bahagia dalam kondisi apapun. Jadi wal akhiratu khairul laka minal ula. Kita percaya bahwa di akhirat nanti kita akan dapat jauh lebih baik dibanding apapun kenikmatan yang ada di dunia ini. Dan demi mengejar itu yang di akhirat, maka kita kadang-kadang rela melepaskan berbagai macam kenikmatan dunia. Dan justru karena rela melepas berbagai macam kenikmatan dunia itu, kita bisa berbahagia apapun kondisi kita di dunia ini. Contohnya, Bapak Ibu, misalnya bagi orang beragama, mungkin berhubungan seksual itu sebuah kenikmatan, tapi itu kita lewatkan. Kita nggak lakukan itu kalau nggak halal dengan istri atau suami kita. Kita menahan diri tidak melakukan itu demi apa? Demi kebahagiaan yang lebih tinggi, yaitu mendapatkan cintanya Tuhan dan di akhirat nanti bisa lebih bahagia. Dan justru karena itu, justru karena kerelaan kita untuk meninggalkan yang nampaknya kenikmatan itu, kita malah mendapatkan kebahagiaan yang lebih dalam berupa ketenangan batin. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Terus ngapain sih Pak kok kita perlu membahas kebahagiaan? Emang kenapa kalau kita nggak bahagia? Nah, terakhir saya mau bahas ini Bapak Ibu. Sebagai pengantar materi saya tentang kebahagiaan selama 12 bulan ke depan. Why happiness matter? Kenapa sih kok kita perlu ngomong masalah kebahagiaan? Emang kalau nggak bahagia kenapa? Nah, alasan pertama Bapak Ibu. Kenapa kok kita perlu bahagia? Karena happiness is the ultimate currency. It's the ultimate currency. Mata uang tertinggi. Maksudnya apa mata uang tertinggi itu? Ya pada akhirnya ujung-ujungnya kita ini mencari kebahagiaan. Coba tanyakan 7 level mengapa. Karena gini, saya kok kepingin kerja di Google, ya. Anda ingin kerja di mana tempat favorit Anda? Mungkin saya ingin kerja di Google namanya gitu, atau Microsoft. Tanya, mengapa? Ya karena gajinya besar, udah gitu lingkungan kerjanya enak. Oh, jadi senang juga karena gajinya besar, lingkungan kerjanya enak. Mengapa kamu ingin itu? Ya karena kalau punya gaji besar kan saya bisa membuat keluarga saya jalan-jalan ke luar negeri, anak sekolah yang baik, yang bagus-bagus, kita bisa punya rumah yang bagus. Oke, jadi kamu punya gaji besar supaya keluargamu hidup enak. Jadi kayak, mengapa kamu ingin keluargamu hidup enak, jalan-jalan, dan lain-lain? Ya dengan begitu aku bisa membahagiakan mereka. Anak saya bisa bahagia, istri saya bisa bahagia. Mengapa kamu ingin istri dan anak-anak bahagia? Ya karena kalau mereka bahagia kan saya juga ikut bahagia. Nah kan, ujung-ujungnya Anda ingin Anda bahagia. Atau kalaupun misalnya Anda, karena bagi saya kebahagiaan mereka lebih penting dibanding kebahagiaan saya. Oke, kenapa kok Anda ingin membuat mereka lebih bahagia dengan mengorbankan diri Anda? Ya harapan saya nanti di akhirat kelak Allah ridho sama saya. Kenapa Anda kepingin Allah ridho? Ya ujung-ujungnya kan Anda ingin bahagia dunia akhirat. Dan kalau udah sampai karena saya ingin bahagia, udah mentok. Anda nggak bisa tanya mengapa lagi. Kenapa kamu Anda ingin bahagia? Bingung sih orang. Ya, bukankah kita hidup cari bahagia gitu nanti. Jadi ujung-ujungnya Bapak Ibu, itu di ultimate currency bahagia. Bahkan bagi orang sangat spiritual sekalipun, yang rela mengorbankan dirinya, ya tujuan akhirnya kan ingin bahagia bersama Allah. Supaya dapat ridhonya Allah, gitu kan. Itu juga bahagia. Dengan mengorbankan dirinya, dia bisa bahagia karena Allah ridho sama dia. Jadi kebahagiaan dia itu di keriduannya Tuhan. Nah itu sudah, begitu udah itu mentok udah. Begitu jawabannya karena ya kan dengan begitu saya bahagia, ya sudah, nggak bisa tanyain lagi.
udah di ultimate, udah mentok. Jadi kenapa sih perlu bahagia ya? Karena bahagia itu mentok-mentoknya orang cari hidup itu bahagia. Ada yang jadi ustadz, ada yang jadi preman. Dua-duanya pengen bahagia. Cuman beda cara gitu aja loh. Iya, itu. Jadi sebenarnya kita semua ini dari orang baik sampai yang jahat, anak kecil sampai orang dewasa, orang sangat spiritual sampai orang ateis sekalipun, ujung-ujungnya kita ini mencari hal yang sama. Apa? Kebahagiaan. Jadi jangan tanya lagi kenapa kok kita perlu bahagia. Ya karena memang itu ujungnya hidupnya itu. The ultimate currency. Atau benar. Udah mentok-mentoknya. Nah, cuman ada juga apa ya, the positive side effect of happiness. Jadi kebahagiaan itu juga ada efek lain sih, selain memang itu memang tujuan utama kita, tapi juga kebahagiaan itu punya banyak efek samping positif. Apa itu? Nah, ini direview dari 225 penelitian dirangkum oleh Sonia Lyubomirsky, salah satu orang yang saya juga baca banyak dari beliau, ini dosen di University of California, Riverside, UCRS, salah satu peneliti utama tentang kebahagiaan. Ini orang yang saya juga baca paling lama, salah satunya. Buku beliau yang monumental, judulnya The How of Happiness. Ada 12 cara untuk bahagia. Saya sudah ngajar sejak 10 tahun yang lalu tentang buku ini. Dan saya ketemu kemarin sama beliau ketika konferensi positif psikologi di Melbourne tahun 2019. Ini asli dari Rusia, tapi ngajar di Amerika sekarang. Jadi beliau meneliti, merangkum penelitian 225 penelitian sebelumnya. Dan dia menemukan bahwa orang-orang yang bahagia atau sering emosinya mengalami emosi yang positif itu, mereka satu lebih kaya. Artinya lebih mudah cari uang. Yang kedua lebih produktif di tempat kerja. Jadi yang gloomy, stres, mesti nggak produktif di tempat kerja. Yang ceria, bahagia, lebih produktif. Lebih kreatif. 3, lebih kreatif. Jadi banyak ide-ide baru. Sementara kalau orang stres, nggak bahagia, cupet pikirannya, beku otaknya, jadi nggak bisa kreatif. Lalu yang keempat, kalau mereka mereka menjadi pemimpin yang lebih baik. Dan kalau mereka bernegosiasi, mereka menjadi negosiator yang lebih baik. 5. Dan yang keenam, mereka cenderung menikah. Nggak jadi single, nggak jomblo, tapi cenderung lebih mudah menikah. Dan kalau menikah, mereka akan memiliki fulfilling marriage. Memiliki pernikahan yang lebih memuaskan, yang lebih membahagiakan. Yang ke-7. Yang ke-8, have more social support and more friends. Memiliki banyak teman, lebih banyak teman, dan memiliki lebih banyak orang mendukung dia. Ke-8 ya. Yang ke-9, mereka akan jadi lebih baik hati, lebih mudah menolong orang lain, filantropik. Lalu lebih generous, lebih dermawan, bukan hanya baik hati dalam sikap, tapi juga secara keuangan pun dia mau lebih berbagi. 10 ini, give more to charity, lebih banyak nyumbang orang lain, nyumbang ke charity, masjid, nyumbang panti asuhan gitu. 10 ini ya. Dan mereka lebih other center, jadi dipikir banyak orang kalau orang itu bahagia, ceria, berarti mereka itu hanya mikir dirinya sendiri. Kenyataannya enggak, Bu. Semakin Anda bahagia, semakin mudah untuk memikirkan kebahagiaan orang lain. Kalau Anda sendiri stres, Anda nggak sempat mikir bagaimana membahagiakan orang lain. Tapi kalau Anda sendiri bahagia, Anda jadi kepingin bahagiakan orang lain. Lalu yang ke-11, happier people are better coopers. Kalau ada masalah, mereka itu mengatasi masalahnya. Sementara orang yang nggak bahagia, lebih cenderung tenggelam dalam masalahnya, nggak bangun-bangun, nggak bangkit-bangkit. More resilience, itu artinya lebih tahan banting. They are healthier, lebih sehat, yang ke-12, secara fisik.
They have strong immune system, memiliki kekebalan tubuh yang lebih tinggi dan lebih awet muda, live longer. Mertua saya Bapak Ibu yang baru meninggal itu orangnya sangat sangat bahagia, sehingga beliau itu kayak nggak ada penyakitnya Bapak Ibu, sampai umur hampir 76 tahun kayak nggak ada penyakitnya. Didiagnosa baru sebulan yang lalu tiba-tiba sakit kanker stadium 4. Jadi stadium 1 sampai 3 itu beliau nggak terasa sakit. Nggak terdeteksi. Makanya cepat sekali. Karena begitu ditemukan ternyata stadium 4 dan dalam waktu sebulan kemudian sudah beliau akhirnya meninggal dunia. Jadi relatifly karena bahagia, panjang umur, dan kalaupun sakit itu nggak berkepanjangan gitu. Nggak awet sakit. Baru ketahuan sakit ketika udah stadium terminal, udah stadium terakhir. Jadi nggak sempat, kan kadang-kadang ini, orang sakit stroke, sakit kanker itu menderita 5 tahun, baru kemudian akhirnya meninggal dunia. Menurut saya tidak, cuma sebulan. Ujuk-ujuk gitu. Sebelumnya masih ada update, saya udah belikan tiket untuk nginep di situ Gintung, satu keluarga besar. Saya udah bayar uang mukanya itu. Di jalan-jalan. Tiba-tiba beliau sakit dan tiba-tiba cepat sekali turunnya, meninggal dunia. Setelah 76 tahun hidup, hampir nggak pernah sakit. Itu sih, anak beliau bahagia orangnya. Udah 12 ya, live longer. Hidup lebih lama, 13 ya. Yang ke-14, being happy leads you to have good things in your life. Anda jadi memiliki banyak hal baik dalam hidup Anda. Ke-14, leads to accrue positive things. Anda jadi semakin menarik banyak keberuntungan, menarik banyak kebaikan. Yang ke-15. Basically, I'm just arguing that pursuit of happiness isn't just about pleasure, isn't just about feeling good or about hedonism. Jadi ingin ditegaskan sama Sonya ini bahwa menjadi bahagia itu bukan hanya sekedar cari kenikmatan, sekedar merasa perasaannya nyaman, feeling good, atau sekedar hedonism, mencari kenikmatan. Tapi being a happier person can sort of lead to a lot of other kinds of success in life. Jadi dengan Anda lebih bahagia, Anda akan lebih banyak meraih kesuksesan dalam hidup Anda. Kita itu bahagia dulu baru sukses. Bukan itu baru bahagia. So hopefully, karena itu semoga 15 efek samping positif dari kebahagiaan ini udah cukup untuk membuat Anda sadar bahwa kita penting sekali untuk hidup secara bahagia. Dan bagaimana hidup yang berbahagia, kita akan bahas di sesi saya, Bapak Ibu, setiap minggu yang kedua, selama 12 bulan ke depan, saya ambil kurikulumnya dari University of California at Berkeley, sama Harvard University, dari dua orang profesor yang saya belajar langsung dengan beliau, ketemu langsung dengan beliau, yaitu Tal Ben-Shahar dari Harvard, dan Dager Gertner dari UC Berkeley. Terakhir, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, saya ingin berikan pada Anda PR. Sesuai janji saya kan, setiap minggu harus ada PR-nya. Nanti Anda kerjakan, Anda share di grup WhatsApp, dan di thread kita diskusikan selama seminggu ke depan. Semoga ini benar-benar menjadi titik awal hidup Anda jauh lebih bahagia. Apa itu? Sederhana saja. Nama tugasnya adalah 3 good things and what caused them. Dalam setiap hari, dalam seminggu ke depan, Anda tuliskan apa 3 hal baik yang terjadi dalam hidup Anda hari ini. Setiap hari, selama seminggu ke depan, Bapak Ibu tuliskan 3 hal baik yang terjadi dalam hidup Anda hari ini. Hari yang terkait. Lalu tuliskan juga apa yang membuat 3 hal itu terjadi dalam hidup Anda. Misalnya, saya Bapak Ibu hari ini, alhamdulillah anak saya yang pertama dinyatakan lulus masuk SMA unggulan, namanya SMA Insan Cendekia di Serpong. Itu dari 18.000 yang daftar. Anak saya terpilih.
Dan kalau masuk itu gratis, total gratis sama asramanya. Dan dia sekolah unggulan yang itu dulu proyeknya Pak Habibie, Profesor B.J. Habibie, yang menekankan IPTEK dan IMTAK gitu ya. Ilmu pengetahuan teknologi dan IMTAK. Lulusannya banyak yang ke Jepang, ke Jerman, ke tempat-tempat lain dan beasiswa. Saya punya saudara saya lulusan dari situ, gratis SMA-nya, kuliah pun juga gratis di Jepang, di beasiswa dari Jepang. Nah, anak saya baru tadi pagi lulus itu. Sebelumnya, sehari kemarin, lulus juga di MH Tamrin. MH Tamrin itu SMA unggulannya DKI. Jadi para peraih Olimpiade Sains itu kumpul di situ. Dia tinggal nanti tes psikologi kalau di MH Tamrin, kalau di Intan Cendekia sudah lulus semuanya, sudah tinggal daftar ulang. Nah itu saya syukuri. Satu itu. Terus what caused them? Kira-kira apa yang membuat itu terjadi seperti itu? Apa yang membuat itu terjadi? Oh, saya kira ya selain karena rahmatnya Allah, fasilahnya adalah anak saya ini apa ya? Ya rajin lah, rajin belajar. Terus juga didukung sama ibunya gitu. Sama saya juga. Itu yang pertama. Lah, Anda apa? Cari 3 hal. Yang kedua misalnya yang saya syukuri hari ini, saya mulai kerja lagi. Ya, setelah berhari-hari saya sport jantung dan juga fisik dan emosi terkuras karena menemani papa mertua. Akhirnya beliau alhamdulillah insya Allah husnul khotimah Bapak Ibu. Hari terakhir, malam terakhir sebelum beliau wafat itu saya bawa dari rumah sakit RSCM naik ambulans jam 12 malam itu sampai rumah. Kemudian saya temenin sepanjang malam itu, dan ketika saya sholat di bawah kaki beliau, jika beliau tidur di sini, saya sholat di sini. Itu saya dengar beberapa kali dalam nafas yang sudah berat beliau menyebut Allah, Allah. Itu saya bahagia sekali, alhamdulillah, insya Allah. Itu terus apa yang menyebabkan demikian? Nah, kok bisa mengalami itu ya? Oh, mungkin ya kenapa sudah begitu? Ya mudah-mudahan doa kita selama ini ingin beliau benar-benar husnul khotimah gitu ya, mendampingi beliau gitu. Terus yang ketiga apa? Nah, silakan Anda tuliskan 3 hal baik yang terjadi pada Anda dan kira-kira apa yang menyebabkan itu terjadi. Setiap hari tuliskan selama seminggu ke depan Bapak Ibu, silakan di-share di Tribe ataupun di WhatsApp group supaya kita bisa saling belajar. Oke, Bapak Ibu. Sampai ketemu minggu depan, tapi sebelum ketemu minggu depan, saya ingin berikan pengumuman pada Anda. Nah, ini mungkin Pak Reva bisa tuliskan pengumumannya, ya, atau Pak Rian ya. Yaitu kita ada kabar gembira, Chef Total Solution, karena memasuki masa Ramadan, kita akan berikan diskon yang sangat besar buat kawan-kawan yang ingin belajar di Chef Total Solution. Ini cuma sekali setahun, Bapak Ibu, biasanya kita hanya berikan di bulan Ramadan. Nah, jadwalnya sebentar. Mungkin kalau Pak Reva atau Pak Rian yang bisa bantu saya menuliskan. Ini. Sebentar. Jadi, Bapak Ibu, saya mau berikan pengumuman kabar gembira buat Anda, di mana bulan Ramadan ini atau menjelang Ramadan ini kita berikan diskon yang sangat spesial hingga sampai 44% diskonnya. Dan ini ada di 4 kota plus training online. Ini saya kopikan dari Areva ini ya. Nah itu, Pak Rian juga udah ngisi tuh. Saya ngisi diskonnya, Pak Rian ngisi tanggalnya. Jadi ya Bapak Ibu, tanggal 17-18 April alias pas bulan depan itu kita ada training chef offline tatap muka ya di Bandung. Lalu di Surabaya minggu depannya 24-25 April.
tanggal 17-18 April di Bandung dan Surabaya, gitu ya, Barat dan Timur. 24-25 April di Semarang, tengah-tengah, gitu ya. Lalu terakhir Malang itu sampai 2 Mei. Oh, 1-2 Mei itu ada di Malang, ya, Bekasi dan Jogja. Wow. Oke, oke. Itu training offline-nya. Oh, 24-25 Maret di Malang. Oke. Oh, April kali, Bu, ya? Atau Maret, Bu, 24-25. Nanti jadwalnya Bapak Ibu tanyakan lagi ke Pak Reva sama Pak Rian. Tapi yang paling penting apa ya, Bu? Anda mau ikut TS online-nya kalau nggak salah di akhir bulan ini atau awal bulan depan sebelum Ramadan, tapi udah kita kasih diskon. Jadi yang online sebelum Ramadan, awal bulan April itu udah kita kasih diskon hingga 44% jika Anda datang berpasangan. Yang normalnya satu orang 3,5 juta menjadi satu orang nggak sampai 2 juta. Jika Anda berpasangan, suami istri atau anak orang tua. Jika Anda sendirian, diskonnya 1 juta. Dari 3,5 juta menjadi cuma 2,5 juta. Jadi manfaatkan Bapak Ibu, ini diskon cuma setahun sekali biasanya kita. Untuk TS ini, Anda bisa ikut online atau ada pilihan 4 kota, Jogja, Semarang, Jakarta, Surabaya, Malang, Bandung. Ada Bekasi juga ini. Jadwal lengkapnya silakan tanya ke Pak Reva atau Pak Rian atau Bu Farida, dan diskon tepatnya berapa juga Anda bisa tanya ke beliau berdua. Manfaatkan ini Bapak Ibu, karena ini bulan berkah. Anda juga bisa kasih beasiswa ke orang lain yang mungkin Anda anggap penting atau perlu. Mumpung ini bulan Ramadan, kita lagi memberikan diskon yang sangat besar, hampir 40% lebih. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nanti minggu depan Anda akan bersama dengan Mas Angga di jam yang sama, jam 8 malam, Selasa. Yang ketemu lagi dengan saya di bulan depan untuk mulai proses tentang happiness, holistic happiness. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.